Ya, halo para hadirin sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena para hadirin sudah mau datang dan menyempatkan diri serta waktunya untuk mau hadir di acara kita malam hari ini. Pertama, perkenalkan, nama saya Kevin Sebastian. Di sini saya sebagai pembawa acara di acara kita. Nah, sedikit background mengenai saya merupakan lulusan ITB, jurusan Sistem dan Teknologi Informasi, dan setelah lulus saya sempat bekerja di beberapa startup dan perusahaan yang tentunya bekerja atau bergerak di bidang teknologi. Lalu sekarang saya menjadi tech lead di AWS atau Amazon Web Service. Itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang cloud computing, sehingga saya cukup lama lah untuk berkecimpung di dunia teknologi ini. Jadi mungkin teman-teman di sini semua sudah tahu tentang apa topik yang akan kita bahas pada hari ini. Ya benar, kita hari ini akan membahas teknologi yang akan tren dalam kurun waktu sekitar 5 tahun ke depan. Cukup menarik bukan? Nah, namun sebelum kita membahas hal tersebut, kita sedikit bercerita terlebih dahulu tentang teknologi. Jadi sebenarnya itu bagaimana teknologi bisa mempengaruhi hidup manusia. Nah, teknologi sendiri itu bisa mempengaruhi dari banyak hal. Contohnya, yang pertama itu teknologi bisa mempengaruhi di transformasi secara digital, atau mungkin teman-teman di sini pernah dengar tentang digitalisasi. Jadi teknologi ini sendiri telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan sesama. Mungkin di masa depan transformasi digital ini akan terjadi secara lebih mendalam. Nah, selain itu, teknologi itu juga bisa meningkatkan untuk efisiensi dan produktivitas dari gaya hidup atau kehidupan, atau juga bahkan bisnis dari manusia. Nah, di sini otomatisasi dan AI itu sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional di berbagai sektor. Nah, peran-peran apa saja sih yang udah dari teknologi itu sendiri di dalam sektor-sektor atau bidang-bidang yang kita jalani? Nah, pertama tuh mungkin yang kita rasakan adalah, dan ini sering kita gunakan ya, ini adalah komunikasi. Jadi teknologi itu telah merevolusi cara kita berkomunikasi, mungkin kita untuk terhubung dengan siapapun secara online atau secara digital di seluruh dunia dalam waktu hitungan detik saja. Nah, mungkin ini juga teman-teman rasakan dari pandemi kemarin, di mana kita tidak boleh bertemu orang secara langsung, secara direct, sehingga kita cenderung menggunakan online meeting seperti Google Meet dan Zoom untuk bekerja dan bertemu atau meet dengan teman-teman. Nah, lalu setelah komunikasi itu, peran teknologi juga ada di bidang mobilitas dan transportasi. Mungkin teman-teman di sini tahu Tesla. Jadi teknologi ini juga mengubah di bidang cara kita berpergian di bidang transportasi dengan adanya mobil listrik, terus adanya self-driving atau mobil otonom. Jadi mobil sekarang tidak perlu dikendalikan secara manual oleh manusia, jadi bisa dikendalikan secara otomatis. Mungkin nanti di beberapa tahun ke depan, semua mobil yang ada di jalan raya dan yang teman-teman lihat tidak akan ada pengemudinya ya. Jadi semua akan dijalankan secara otomatis oleh AI. Lalu juga ada di bidang ekonomi. Mungkin teman-teman juga pasti merasakan ini, karena dibandingkan dengan dahulu, di mana kita ketika berbelanja harus pergi ke warung, pergi ke store terdekat, dan itu cukup memakan banyak waktu. Tapi sekarang dengan adanya e-commerce, teman-teman bisa belanja dimanapun dan kapanpun secara lebih efektif lah, lebih cepat dan lebih mudah tentunya. Jadi e-commerce dan fintech itu cukup merubah bagaimana cara kita bertransaksi dan mengelola keuangan kita. Lalu juga ada di bidang keamanan. Teman-teman bisa lihat sendiri di HP teman-teman yang mungkin teman-teman bawa sekarang ini, keamanan cukup terjaga lah di situ. Seperti adalah fitur enkripsi, terus di jaringan juga dijaga keamanannya. Lalu mungkin kalau teman-teman lihat yang teman-teman sering pakai itu, ada fitur untuk biometrik, untuk sidik jari, terus ada facial recognition. Itu
tujuannya untuk meningkatkan keamanan dari device teman-teman sekalian. Nah, lalu teknologi itu juga berubah tentang gaya hidup. Jadi teman-teman di sini pasti, saya yakin pasti mempunyai HP, laptop atau alat elektronik lainnya yang sudah menjadi bagian dari hidup teman-teman. Karena teman-teman pasti butuh HP untuk bekerja, untuk belajar, atau untuk eksplorasi segala sesuatu lah. Jadi teknologi ini juga merubah gaya hidup untuk meningkatkan kualitas hidup kita agar lebih baik dengan bantuan teknologi. Nah, cukup banyak ya peran teknologi dan bagaimana teknologi itu mempengaruhi hidup kita. Maka dari itu, menurut saya kita semua tuh harus aware terhadap teknologi yang sedang berkembang, sehingga kita bisa menggunakan teknologi itu secara efisien dan dapat membantu dari pekerjaan-pekerjaan kita dan apa yang kita butuhkan. Nah, kita langsung bahas saja terkait beberapa teknologi yang akan ngetrend di secara 5 tahun ke depan. Yang pertama saya akan buka dengan cloud computing. Mungkin saya buka ini cerita sedikit karena saya juga bekerja di bidang cloud computing, ya ini di AWS, sehingga saya mengetahui cukup dalam tentang hal ini. Mungkin teman-teman awam di sini yang awam terhadap teknologi mungkin belum terlalu familiar, namun saya akan berusaha menjelaskan dengan bahasa yang sederhana sehingga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman tangkap secara mudah. Nah, cloud computing itu pada dasarnya kita meminjam layanan komputasi dari orang lain, atau seperti kalau di perusahaan, dari sebuah perusahaan, ya ini AWS, untuk melalui internet tanpa teman-teman harus punya software atau hardware, jadi tanpa memiliki software atau hardware-nya. Nah, manfaatnya dari sini tuh bisa banyak banget. Contohnya pertama ada menghemat biaya. Dengan kita menyewa atau meminjam layanan komputasi, kita tidak perlu menyediakan hardware dan software yang harganya relatif mahal. Jadi misalnya ada bisnis kecil yang baru merintis dan dia memerlukan kebutuhan server untuk melakukan deploying terhadap websitenya dia ingin membuat website dan memerlukan server. Nah, dibanding teman-teman harus membeli server yang harganya cukup mahal dan maintenance-nya yang harganya juga tidak kalah mahalnya, dikarenakan perlu ruangan yang khusus dengan penuh AC dan suhu yang sangat-sangat dingin, sehingga nanti akan memakan biaya listrik yang cukup mahal. Teman-teman bisa menyewa dari perusahaan yang memang sudah didedikasikan untuk menyewakan server atau layanan komputasi tersebut. Nah, lalu ada fleksibel, karena teman-teman bisa mengakses ini di kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak terbatas pada lokasi atau waktu-waktu tertentu saja. Lalu ada scalable atau scalabilitas, ini yang penting. Misal teman-teman memiliki server yang hanya berkapasitas untuk 1000 orang saja atau 1000 kunjungan di dalam website teman-teman. Ketika ada suatu acara atau ada suatu event yang membuat website teman-teman ramai, misal didatangi oleh 10.000 orang, maka website teman-teman pasti dipastikan akan down. Nah, supaya tidak down, teman-teman harus memiliki server dengan kapasitas 10.000 orang, walaupun itu hanya sesekali saja, tidak setiap hari, dan itu pasti akan makan biaya. Ini akan jauh dibandingkan teman-teman menggunakan layanan cloud computing atau layanan AWS, di mana teman-teman hanya membayar atau menyewa apa yang teman-teman gunakan. Jadi misal hari Senin sampai Rabu hanya ada 1000 pengunjung di website teman-teman hanya membayar sebatas 1000 pengunjung saja. Namun ketika di suatu hari ada 10.000 pengunjung, teman-teman hanya membayar 10.000 pengunjung, namun hanya di hari itu saja. Jadi untuk dari segi scalable ini sangat-sangat menguntungkan dan efisien. Nah, lalu dari segi fitur keamanan sudah tidak usah diragukan lagi. Dalam keamanan pasti dijunjung tinggi oleh cloud provider seperti AWS atau yang lain ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir tentang keamanan yang terjamin. Nah, lalu beberapa contoh AWS yang mungkin teman-teman pernah pakai, ini ada EC2. EC2 tuh secara basic teman-teman menyewa komputer dengan spek yang teman-teman bisa konfigurasiin sendiri, bisa sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada S3 atau Simple Storage Services. Jadi di sini biasanya digunakan untuk menyimpan data atau file atau segala yang teman-teman mau simpan di dalam sebuah storage. Lalu ada RDS ini untuk permasalahan database. Teman-teman mau mendeploy database yang teman-teman mau gunakan di dalam RDS ini bisa.
Nah, sekian untuk cloud computing. Kita lanjut ke bagian kedua, yakni AI. Teman-teman pasti sudah banyak mendengar tentang AI ya. Mau dari membuat tugas, pasti ada menggunakan ChatGPT atau Gemini. Lalu di HP kalian atau di HP teman-teman pasti dari Samsung ada Galaxy AI. Lalu kemarin Apple barusan meluncurkan AI dari produk AI mereka. Nah, lalu pasti hampir di setiap produk akan meluncurkan AI. Contoh di Canva atau di Adobe, produk Adobe seperti Photoshop dan lain-lainnya, di Google Docs atau Google Workspace, semuanya akan menggunakan AI sekarang. Nah, sebenarnya apa sih itu AI? AI itu merupakan komputer yang memiliki kecerdasan manusia untuk melakukan tugas-tugasnya. Nah, jadi mereka bisa belajar seperti manusia sehingga tugas-tugas yang dikerjakan itu akan dapat terotomatisasi. Dan selain itu AI juga bisa digunakan untuk seperti mengambil keputusan dan personalisasi. Mungkin personalisasi teman-teman bisa lihat di fitur rekomendasi, mungkin di Netflix habis melihat sesuatu film A misal akan direkomendasikan film B yang tidak jauh, yang setipe lah istilahnya dengan film A. Nah, lalu ketika bicara tentang AI itu sebagai tren teknologi sepertinya terlalu besar karena AI ini memiliki banyak luas sekali lah pembahasannya, memiliki banyak pembahasan yang lebih rinci di dalamnya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan tiga bahasan yang mungkin lebih rinci. Ini pertama ada NLP. NLP ini masalah atau salah satu model AI yang memiliki fitur untuk mengelola dari mengubah teks menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh komputer. Jadi dia bisa mengerti atau memahami apa yang kita katakan atau apa yang kita berikan ke dia sesuai bahasa manusia. Nah, ini biasanya digunakan seperti untuk chatbot. Nah, chatbot salah satunya adalah ChatGPT, terus Gemini dan lain-lainnya. Lalu juga ada di asisten seperti teman-teman kalau pakai iPhone mungkin ada Siri, kalau pakai Samsung ada Bixby. Itu menggunakan NLP untuk memahami bahasa manusia. Lalu ada banyak lainnya untuk menggunakan NLP ini. Lalu kedua ada computer vision. Computer vision ini adalah tentang bagaimana mesin komputer itu dapat memproses serta memahami dari data visual dari dunia nyata. Jadi ini bisa digunakan contohnya untuk MRI, untuk bidang kesehatan misalnya ada MRI, X-ray. Jadi dia bisa mengerti dari hasil X-ray itu bisa didiagnosa dan dapat menghasilkan diagnosa yang lebih cepat dan tepat tentunya dari berdasarkan data-data yang sudah ada. Nah, lalu yang ketiga ada reinforcement learning. Ini adalah bagaimana AI itu bisa belajar seperti layaknya manusia, sehingga ini akan digunakan untuk memberikan atau memiliki fitur untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data yang sudah dikasih dan sudah dipelajarin oleh AI tersebut. Jadi ini bisa digunakan dari berbagai sektor seperti cyber security, terus ada space exploration, dan banyak lainnya lah. Nah, untuk AI cukup sampai di situ, kita lanjut ke blockchain. Nah, blockchain ini juga cukup familiar karena terakhir-terakhir ini sedang marak-maraknya cryptocurrency. Ini salah satu pengaplikasian dari blockchain itu sendiri. Nah, blockchain itu apa? Blockchain itu adalah teknik penyimpanan secara aman dan transparan. Intinya itu. Nah, analoginya untuk teman-teman bisa memahami misalkan seperti ini. Jadi teman-teman memiliki sebuah buku yang menyimpan atau mencatat transaksi-transaksi yang terjadi nih. Ada banyak transaksi. Namun, yang memiliki buku itu tidak hanya teman-teman. Namun ada beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu orang yang memiliki buku yang sama dengan teman-teman. Nah, ketika ada satu transaksi masuk, teman-teman akan mencatat itu di dalam buku teman-teman dan juga sama seperti 1000 orang yang lainnya akan mencatat di bukunya masing-masing. Nah, apa keuntungan dari sistem seperti ini? Sistem seperti ini membuat ketika ada suatu buku diambil oleh orang lain misalkan, terus diganti transaksinya, lalu dibalikan kembali tanpa sepengetahuan pemiliknya, ini tidak akan berhasil untuk membajak atau istilahnya mencurangi dari transaksi tersebut, dikarenakan ini akan divalidasi oleh 1000 orang tadi, 1000 buku tadi, kalau ada sesuatu yang berbeda dan itu akan dihilangkan, jadi tidak bisa dibajak.
Sehingga ketika kita mau melakukan perubahan, akan melakukan perubahan di 1000 buku itu secara bersamaan dan saling berhubungan. Itu dipastikan tidak mungkin. Sehingga poin-poin penting di dalam blockchain ini sendiri adalah pertama, desentralisasi. Tidak ada pihak yang berkuasa atas segala data-data atau data-data seperti transaksi itu, karena itu dipegang oleh berbagai pihak dan banyak sekali pihak. Nah, lalu poin penting yang kedua ada transparansi, karena data itu disebar di sebanyak komputer atau banyak buku-buku yang tadi, maka akan bisa lebih transparan karena bisa dilihat oleh banyak semua komputer di jaringan tersebut. Lalu ada imutabilitas, itu yang tadi saya bilang tidak bisa diubah sekalinya ditulis di situ, sehingga ini bermanfaat bagi keamanannya karena tidak bisa dihack atau dibajak dan segala macamnya. Nah, lalu contoh-contoh pengaplikasian dari blockchain ini tadi sempat saya mention juga, ya, ini cryptocurrency. Ini seperti transaksi atau kita mentransfer uang ke orang namun tanpa jaringan dari bank. Jadi kita langsung transfer ke orangnya gitu. Itu nggak ada pihak yang berkuasa seperti biasanya bank kalau kita transfer lewat bank-bank biasa. Lalu ada smart contracts. Ini merupakan kontrak di atas blockchain untuk mencatat kontrak-kontrak seperti surat-surat yang penting dan lain-lainnya. Nah, itu untuk blockchain. Lalu lanjut ke bagian quantum computing. Ini quantum computing mungkin lebih technical atau lebih jarang familiar karena baru ngetren untuk terakhir-terakhir ini. Namun dampak dari quantum computing ini terhadap kemajuan teknologi ini sangat-sangatlah besar. Jadi pertama, quantum computing itu apa? Jadi namanya quantum computing, kita harus mengetahui terhadap dunia kuantum itu sendiri. Ini cukup seru untuk membahas dunia kuantum. Mungkin teman-teman pernah dengar eksperimen kucing Schrödinger, di mana ketika kucing dimasukkan ke dalam kardus, dan di dalam kardus itu juga ada racun yang memastikan kucing itu memiliki 50% probabilitas untuk mati dan 50% probabilitas untuk hidup. Lalu kardus itu ditutup. Nah, pada saat itu, apakah teman-teman tahu kucing itu mati atau hidup? Nah, kebanyakan orang pasti menjawab kucing itu akan 50% mati dan 50% hidup. Namun di dunia kuantum tidak seperti itu. Di dunia kuantum, kucing itu memiliki dua posisi atau dua keadaan, yaitu keadaan mati dan keadaan hidup. Jadi seakan-akan dia benar-benar 50% mati dan 50% hidup, dan dia berada di dua kondisi itu secara bersamaan di dalam dunia kuantum. Ini yang mendasari dari penggunaan quantum computing itu sendiri. Jadi misal kalau kita sekarang di komputer modern, kita menggunakan bit yang didasari oleh 0 dan 1. Jadi semua ada 0 dan 1, 0 dan 1 untuk gambar atau tulisan atau segalanya. Nah, di dalam quantum computing ini ada dinamakan qubit, di mana dia 0 dan 1 tapi bisa secara bersamaan. Jadi misal ada satu qubit, ini bisa memiliki probabilitas 40% 1 dan 60% 0 dan segala macamnya. Dia memiliki probabilitas tertentu. Sehingga efeknya dari ini adalah bisa menghitung lebih cepat di dalam waktu yang sama. Mungkin ini lebih jelas jika dijelaskan lebih teknikal, namun akan terlalu jauh. Nah, ini tadi dinamakan superposisi atau bisa dalam dua keadaan secara bersamaan. Nah, lalu di dalam quantum computing itu terdapat fitur yang namanya entanglement atau keterkaitan. Jadi dua register qubit ini ketika satu diubah, yang lainnya juga keubah, dan ini akan berguna sekali dalam proses algoritma komputasinya. Nah, impact-nya apa sih? Ini yang mungkin teman-teman harus ketahui. Ya, ini impact-nya pertama dari kriptografi, karena metode-metode kriptografi seperti RSA, Diffie-Hellman, dan lain-lainnya itu cenderung secara jauh lebih tidak aman dikarenakan bisa di brute force atau bisa dipaksa. Brute force itu metode yang mencoba-coba terus-menerus untuk menemukan kuncinya menggunakan quantum computing. Jadi sudah tidak aman. Sehingga harus muncul kriptografi yang baru yang tahan akan serangan quantum computing. Lalu yang kedua, simulasi molekul. Jadi dengan quantum computing ini bisa lebih rinci menyimulasikan molekul, dan efeknya bisa lebih cepat dalam menemukan obat-obatan baru dan mendiagnosa segala macam. Jadi ini bisa digunakan di dalam ranah medis.
Lalu setelah quantum computing, kita akan membahas sustainable technology. Sustainable technology ini akhir-akhir ini menjadi cukup yang diperbincangkan, dikarenakan pertama climate change atau pergantian iklim itu menjadi isu yang penting yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab, sehingga sustainable technology hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi contohnya adalah solar power, jadi energi listrik dari matahari contohnya. Terus ada manfaatnya adalah mengurangi emisi, mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Lalu ada efisiensi dari energi, mengurangi jejak karbon. Jadi dalam sustainable technology ini memfokuskan teknologi-teknologi yang fokus dan ramah terhadap lingkungannya. Lalu ada biotech. Nah, biotech ini memiliki peluang yang besar untuk sangat berkembang di beberapa tahun ke depan. Teknologi yang memanfaatkan organisme hidup, itu adalah biotech. Jadi dia memanfaatkan organisme hidup untuk membuat produk baru. Nah, mungkin ada contohnya teman-teman kalau pernah dengar Liquid 3. Jadi photobioreactor teknologi. Nah, ini memiliki tujuan untuk menggantikan pohon-pohon yang sudah semakin langka di daerah perkotaan saat ini dengan menggunakan seperti ada kaca atau akuarium dan diisikan oleh mikroba-mikroba atau ganggang-ganggang yang nanti bisa menggantikan sebuah pohon. Nah, teknologi ini memanfaatkan mikroalgae yang dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen seperti pohon pada umumnya. Didesain bukan untuk menggantikan pohon, tetapi menggantikan seperti kursi-kursi atau ada fasilitas umum yang bisa digantikan dengan menggunakan bahan seperti ini. Nah, lalu yang terakhir, teknologi yang cukup berkembang akhir-akhir ini adalah electric vehicle, atau teman-teman bisa tahu mobil listrik. Jadi karena ya teman-teman tahu transportasi ini menghasilkan polusi yang sangatlah menyeramkan karena efek merusak lingkungan dan segala macamnya. Electric vehicle ini hadir untuk solusi vehicle yang ramah lingkungan. Jadi kendaraan yang menggunakan listrik sebagai sumber energi utama pada dasarnya. Nah, ini contohnya ada Tesla dan Nissan kemarin baru merilis teknologi electric vehicle untuk produk mereka. Lalu untuk manfaatnya ya tentu saja ada ramah lingkungan, lalu ada efisiensi energi, dan biaya operasional lebih rendah karena menggunakan listrik, tidak bahan bakar seperti bensin dan lain-lainnya. Nah, itu tadi beberapa teknologi yang akan ngetrend dalam sekitar kurun waktu 5 tahun ke depan. Cukup menarik bukan? Mungkin teman-teman ada yang tertarik dari salah satu teknologi itu, bisa teman-teman pelajari lebih dalam, karena terutama peluang untuk kerjaan dan peluang untuk proyek-proyeknya pasti akan meningkat di masa depan, dikarenakan teknologi itu sangat bisa berkembang untuk beberapa tahun. Sekian mungkin presentasi dari saya, beberapa teknologi 10 tren yang akan ngetrend sama 5 tahun ke depan. Terima kasih atas perhatiannya.